Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas sekarang terkait dengan kebijakan yang menurut aku tidak bijak ya, yang dilakukan oleh seorang menteri. Tepatnya adalah Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Alam Mineral, yang melarang pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Sekarang kita lihat nih, di masyarakat, ibu-ibu atau pengusaha kecil, itu semuanya pada mengeluh susah banget untuk mendapatkan gas LPG tersebut. Bahkan terjadi keributan, konflik, mereka ngantrinya berjam-jam. Bahkan salah satu orang yang mengantri itu meninggal dunia, teman-teman. Ini di kawasan Tangerang Selatan, seorang nenek 60 tahun yang dia ini berjualan nasi uduk harus mengantri sekitar beberapa jam. Awalnya dia sudah datang ke tempat pangkalan yang memang harus dari Pertamina secara langsung, nggak bisa lagi dibeli di warung-warung kecil, nggak bawa KTP, balik lagi ngambil KTP, abis itu datang lagi ke sana. Setelah itu dia pingsan dan sampai di rumah ternyata meninggal dunia. Dugaannya ya karena kelelahan sudah mengantri berjam-jam tersebut. Dan ini kita nggak tahu di masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Di Tangerang Selatan aja yang relatif dengan ibu kota, susah loh mendapatkan gas seperti itu. Apa kabar di daerah terpencil di Indonesia, di Sumatera, ataupun juga bahkan di Pulau Jawa yang ujung-ujung aja, nggak usah sampai ke Sulawesi, itu juga pasti nggak gampang, teman-teman. Bahkan hari ini kita sudah melihat ya, ada reaksi langsung dari Pak Presiden Prabowo, bahkan juga dari Wakil Ketua DPR RI, langsung memberikan kayak, ya, perlawanan-perlawanan dan mengkritik kebijakan dari Bahlil Lahadalia. Pada saat aku dengarkan keterangan dari Bahlil, bahwa akhirnya dia merubah kebijakannya, ini kebijakannya akhirnya sekarang kan diperbolehkan lagi masyarakat kelas yang masyarakat kecil, warung-warung kecil tuh boleh lagi jualan gas LPG karena ada permintaan dari Pak Presiden. Ini salah satu cuplikannya, walaupun Bahlil awalnya kelihatan ngeyel ya. Dia mengatakan bahwa enggak, ini harus kita benerin. Waktu lagi rapat sama Komisi 7 DPR RI, dia kan selalu mengatakan nih, poinnya begini, bahwa tujuan kami itu untuk mengelola dan menata agar harga di masyarakat tidak terlalu mahal. Tapi dia tidak punya, sepertinya nggak punya kayak hati yang besar, jiwa yang lapang, mengakui bahwa kebijakannya salah. Baru berapa hari dilaksanakan, tapi chaosnya sudah sampai seperti ini. Tapi karena Pak Presiden langsung menginstruksikan dirubah kembali kebijakannya, jadi sekarang sudah boleh lagi jualan di masyarakat. Nah, sekarang kita rubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas saran Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Oke, jadi Pak Presiden menginstruksikan yang pengecer-pengecer kecil itu boleh lagi menjual gas LPG. Tapi kenapa sih tidak mengucapkan permintaan maaf? Kayaknya gengsi banget. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna ya Pak ya. Kalau kebijakannya, ya kenapa nggak bilang ke masyarakat, saya minta maaf, tujuan saya adalah baik ya, untuk memastikan harga gas LPG itu yang disubsidi oleh pemerintah sekitar Rp36.000 per tabung, jadi per kilogram itu harganya harusnya tidak sampai Rp5.000. Jadi kalau dihitung-hitung paling per tabung gas 3 kg, yang isinya 3 kg tersebut paling maksimal hanya Rp15.000. Niatnya baik, tetapi kenapa tidak minta maaf? Sudah terjadi kekeosan beberapa hari terakhir. Ini kan diberlakukannya di awal Februari 2024. Nah, keterangan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, mengatakan bahwa ini bukanlah kebijakan dari Pak Presiden. Karena ini sangat urgensi, makanya Presiden langsung mengambil alih dan menginstruksikan untuk membatalkan atau menunda terlebih dulu terkait dengan kebijakan Menteri ESDM yang sangat kontroversial tersebut. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian
melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu. Nah, bagian pertama ini karena sudah urgensi banget, Pak Presiden langsung turun tangan. Apa kabar nih kalau Pak Prabowo nggak langsung nelpon Pak Bahlil gitu ya? Kayaknya Pak Bahlil masih pede-pede aja yakin bahwa kebijakan ini sudah sangat tepat gitu. Padahal ya kita lihat di masyarakat baru berapa hari diterapkan aja. Kalau dibilang tujuannya adalah untuk ngebuat harga yang disubsidi itu benar-benar sampai tepat sasaran, faktanya kita lihat di lapangan tidak seperti itu. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG tersebut. Orang-orang yang kayak masyarakat kecil yang jualan kecil-kecilan gitu ya. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk dapat gas. Kemudian juga harga yang harus dibayar. Kadang juga aku lihat sekarang teman-teman pada komentar, oh saya belinya aja sekarang ini gara-gara langka 28.000, ada yang 30.000. Tujuannya untuk meminimalkan harga yang didapatkan masyarakat agar maksimal subsidinya, itu malah kebalikannya. Dan Pak Bahlil, dari semua media aku tidak mendengar atau melihat kayak permintaan maaf gitu, nggak ada sih. Justru malah waktu rapat dengan Komisi 7 DPR RI kan mengatakan bahwa ini saya itu mau mengelola katanya agar di masyarakat harganya tidak terlalu mahal. Saya itu mendapatkan laporan katanya ini sampai ada yang jualan tuh Rp25.000 loh. Subsidi dari pemerintah ke gas LPG itu per tahun 87 triliun. Makanya kita harus benar-benar memastikan ini semua sampai ke masyarakat dengan benar. Ya betul, niatnya adalah baik, tapi pada kenyataan kan nggak seperti itu. Jujur, secara pribadi ya, aku nggak ngerti nih pola pikir dari seorang Menteri Bahlil Lahadalia pada saat beliau ini mau membuat kebijakan yang seperti ini. Apakah dia tidak punya mapping gitu? Ada berapa banyak mungkin distributor gas LPG di Indonesia, satu provinsi misalnya yang di Tangerang Selatan aja, yang nggak jauh-jauh dari ibu kota. Ya ampun, yang namanya distributor resminya aja tidak bisa melakukan distribusi yang baik dan juga efisien kepada masyarakat yang membutuhkannya. Apa kabar yang di luar-luar wilayah di Pulau Jawa yang notabene fasilitasnya ya relatif lebih tidak baik lah dibandingkan yang ada dekat sama Jakarta ataupun juga Pulau Jawa. Terus dipastikan juga dari Komisi 7 DPR RI ini bahwa tidak ada kelangkaan gas sebenarnya di Indonesia. Kenapa sekarang terjadi kelangkaan gas? Masalah utamanya kalau kita analisa dari SWOT ya, anak-anak marketing pasti ngerti. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and threat ya, untuk melihat permasalahan dan mencari strategi menghadapi masalahnya. Masalah utamanya adalah karena kebijakan dari menterinya. Menterinya itu kalau aku lihat belum siap untuk melakukan kebijakan ini. Ibarat kata gini, kalau seandainya mau membuat harganya murah, distributornya itu yang official banyak, ya dipersiapkan dulu. Karena buat aku lihat dari secara sekilas ya, buat kalian yang pengen menjadi official atau penjual eceran resmi dari LPG seperti ini, syaratnya itu banyak loh. Minimal harus ada berapa ratus juta di deposito untuk nanti sebagai agunannya. Kemudian harus ada spesifikasi tertentu tempatnya. Dan itu kan tidak murah teman-teman, dan tidak akan mungkin bisa terwujud dalam 1 hari atau 2 hari ke depan. Dan masyarakat sudah banyak yang protes sekarang ini. Apakah Bahlil Lahadalia ini akan mendapatkan konsekuensi atas kebijakannya yang menurut aku banyak menyengsarakan rakyat kecil terkait bagian pertama ini? Ya, kita lihat nanti apakah akan ada reshuffle dari Pak Prabowo untuk para pembantunya, yakni adalah menteri-menteri, dan apakah akan ada permintaan maaf dari Pak Bahlil buat masyarakat. Nah, ngomongin soal Bahlil juga, di tahun 2024 Pak Prabowo itu sempat ngerosting Bahlil. Ini terkait dengan, ya mungkin bercandaannya ya, ini adalah momentum pada saat Pak Prabowo memberikan sambutannya pada HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, 12 Desember 2024, mempertanyakan terkait dengan kredibilitas pendidikannya seorang Bahlil. Maksudnya gimana? Ini bercanda ya konteksnya, karena kan waktu itu Presiden Prabowo itu sempat meragukan kapasitas Bahlil saat ditunjuk Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi Menteri Investasi.
Terlebih soal kemampuan Bahlil dalam berbahasa Inggris, karena investasi kan banyak investor luar, bagaimana komunikasinya menggunakan bahasa asing. Ini salah satu cuplikan ya teman-teman. Saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan, saya nanya, nggak enak, tersinggung. Ini konteksnya bercanda ya, roasting. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan, saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan. Oke. Ya memang ya pendidikan bukan satu-satunya faktor ya untuk menentukan kinerja dari seseorang itu baik atau tidak. Tapi secara simpel aja tentang bagaimana mapping distribusi itu kan hal yang simpel. Walaupun aku lihat tadi ada keterangan Pak Bahlil, dia tetap kekeh dan yakin bahwa kebijakannya itu sudah tepat. Kita coba dulu gitu kan ya. Dia mengatakan bahwa saya itu bukan pebisnis, saya tidak punya usaha di bidang gas. Jadi ini beneran pure karena saya pengen memaksimalkan subsidi ke masyarakat diterima dengan baik. Tapi kan ya reaksinya, faktanya tidak sesuai dengan kebijakannya sampai Pak Prabowo langsung turun tangan seperti ini karena memang ada efek kerusakan yang luar biasa panjang, luar biasa hebat kalau ini terus diperpanjang teman-teman. Ini baru 4 hari ya kebijakannya dilaksanakan. Kita nggak ngerti kalau seminggu, sebulan, apalagi mendekati bulan puasa nanti, aduh mudah-mudahan ya Pak Bahlil punya kebijakan, kedewasaan dari hatinya untuk mengatakan permintaan maaf ke masyarakat. Mohon maaf, kebijakan saya ternyata saat itu tidak tepat. Walaupun tidak ada pengakuan tersebut, apakah Pak Prabowo akan mereshuffle Bahlil Lahadalia sebagai menterinya? Waktu yang akan menjawab semua ini teman-teman. Dan mudah-mudahan ya, semua menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo ini bukan cuma sekedar titipan politik atau balas budi politik, tapi benar-benar karena mereka sudah ahli dan juga jago di bidangnya. Karena kalau seseorang mengerjakan sesuatu hal yang bukan bidangnya, ya kehancuran cepat atau lambat akan segera terjadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.